Halo semuanya, kenalkan nama saya Ardi Noviara dengan NIM 1020244056. Saya Muhammad Yusuf Bukhari dengan NIM 1020244050. Saya Kaila dengan NIM 1020244046. Dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai perilaku individu dalam organisasi dengan dosen pengampu Bapak Adi Mas Riyadi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian perilaku individu dalam organisasi. Pengertian perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi, di mana perilaku individu dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Semakin baik kinerja individu terhadap organisasi, maka kinerja juga akan semakin baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya, semakin buruk karakteristik individu terhadap organisasi, maka kinerjanya juga akan semakin menurun. Menurut Sofiandi dan Garniwa, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama ada motivasi, yaitu keinginan untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional memengaruhi cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Yang kedua lingkungan kerja, yaitu budaya organisasi dan lingkungan kerja. Ini termasuk hubungan dengan rekan kerja dan atasan dapat memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya ada pengalaman dan pendidikan, yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya membentuk keterampilan, pengetahuan, dan pendekatan individu terhadap tugas. Dan terakhir, kesehatan dan kesejahteraan. Yang dimana kondisi fisik dan mental juga memengaruhi bagaimana individu ini berperilaku di tempat kerja. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada perilaku individu dalam organisasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada memahami karakteristik individu. Memahami karakteristik individu dalam organisasi dapat membantu manajer untuk menetapkan peran, meningkatkan komunikasi, dan kerja sama tim. Yang kedua yaitu membantu manajemen. Perilaku individu dapat membantu manajemen dalam memberikan pengarahan kepada karyawan dan tim. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan menyelesaikan masalah. Perilaku individu dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama itu ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini tentang mematuhi jam kerja dan tenggat waktu ataupun peraturan yang ada di perusahaan. Dan yang kedua itu ada kerjasama. Kerjasama ini membahas tentang bagaimana bisa berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Selanjutnya ada motivasi, yaitu menunjukkan dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Lalu ada inisiatif, yaitu mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah tanpa menunggu arahan. Lalu ada komunikasi, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada rekan kerja dan atasan. Contoh selanjutnya yaitu contoh ke-6 ada kreativitas, yaitu mengusulkan ide-ide baru atau cara-cara inovatif untuk meningkatkan proses atau hasil kerja. Yang terakhir yaitu ada penyelesaian konflik. Ini yaitu menangani dan menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, kami akan membahas pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Kami akan membahas dari pertanyaan Rama, yaitu bagaimana kesehatan dan kesejahteraan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kesehatan dan kesejahteraan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, dapat diperumpamakan dalam hubungan sosial. Jadi, individu yang sehat fisik dan mental dapat lebih mudah berinteraksi dengan rekan kerja dan memiliki hubungan yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan mempengaruhi perilaku suatu individu dalam organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan adanya kesehatan dan kesejahteraan, memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, mengurangi konflik, dan meningkatkan koordinasi antar tim. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan Jovita. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan perilaku individu dalam organisasi?
tantangan perilaku individu dalam organisasi yang pertama yaitu Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan Jovita. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan perilaku individu dalam organisasi? Tantangan perilaku individu dalam organisasi yang pertama, yaitu ada keanekaragaman tenaga kerja. Organisasi modern menghadapi keanekaragaman tenaga kerja yang signifikan, termasuk perbedaan jenis kelamin, kesukuan, kebangsaan, dan kondisi fisik. Keanekaragaman ini dapat menimbulkan tantangan dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai latar belakang dan kebutuhan individu dalam satu kesatuan organisasi. Yang kedua yaitu ada variabel individu. Setiap individu memiliki karakteristik unik, termasuk sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. Memahami dan mengelola variabel-variabel ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangan ini termasuk memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan manajer dan mempengaruhi perilaku mereka untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga itu ada perilaku kerja negatif. Beberapa individu dalam organisasi mungkin menampilkan perilaku kerja negatif seperti malas, tidak antusias, tidak percaya diri, atau tidak disiplin. Perilaku ini dapat mempengaruhi kinerja individu dan keseluruhan organisasi, membuat manajer harus berusaha untuk mengubah dan mengelola perilaku tersebut. Yang keempat ada faktor-faktor proses keorganisasian. Faktor-faktor seperti rancangan struktur organisasi, budaya organisasi, praktek manajemen sumber daya manusia, dan perubahan organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Mengelola dan mengoptimalkan faktor-faktor ini adalah tantangan signifikan untuk mencapai keefektifan kinerja organisasi. Yang kelima ada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal seperti interaksi antara karyawan dan struktur organisasi, serta lingkungan eksternal yaitu seperti kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kepuasan dan produktivitas. Meskipun sering diasumsikan bahwa karyawan yang bahagia akan lebih produktif, penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu benar. Manajer harus mengarahkan perhatian mereka pada faktor-faktor yang secara spesifik meningkatkan produktivitas karyawan.